Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah wirid bulanan Masjid Raya Jihad yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kami mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak masih tetap usaha untuk mencapai takwa. Selamat ya. Jadi kajian awak masih tetap berbicara masalah usaha untuk mencapai takwa. Pada hari itu Bapak Ibu, mungkin awak hanya sekedar untuk mengikuti saja. Pada itu Ustaz, karena awak kaji hari itu adalah bahagian yang lain. Bagian siapa Ustaz? Bahagian daripada ulil amri. Jadi awak tidak bisa hidup nafsi-nafsi seorang-seorang, tidak bisa. Awak mesti adalah zon politikon, istilah orang anak sekolah gini, atau hidup bermasyarakat. Kalau awak hidup bermasyarakat dalam Islam, lebih awak daripada dulu dan seterusnya adalah mesti ada yang memimpin, harus ada amirnya. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, kalau awak hidup bermasyarakat pasamu, kita mesti harus memiliki seorang pemimpin. Dan pemimpin itu, nah, itulah kajian awak kini, apakah dia mampu membawa kita kepada la'allakum tahtadun. Nah, itu persoalan. Dulu lah mau sampaikan kaji kepada awak tentang garis besar ajaran Islam ada 3. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah syariah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Dalam masalah syariah terbagi 2. Ibadah dalam arti khas, itulah yang telah kita pelajari, rukun Islam yang 5. Kalau susah menjalankan rukun Islam yang 5, akan mengantarkan awak, membawa awak menjadi orang yang bertakwa. Dan kemudian muamalah dalam arti am atau dalam arti umum. Nah, salah satu di antara muamalah adalah menjalankan hukum. Dan yang berhak menjalankan hukum adalah ulil amri. Kira-kira selama ulil amri awak sudah bisakah berperan untuk menjalankan hukum Islam di kalangan umat Islam itu sendiri? Bekulah keluar dulu. Nah, sikolah barangkali sandeknya awak menjadi orang bertakwa karena tidak didukung, tidak dibantu oleh ulil amri kita. Nah, kalau seandainya ulil amri awak tidak menjalankan hukum tentang ajaran Islam, kira-kira nak kita salahan sia. Nah, molo celik kamu kan itu loh, kaji lo kecil tadi awak mungkin pendengar gini kau juga. Kaji sasarannya adalah ulil amri. Tidak bisa indah. Nah, makanya kalau ya betul kami bicarakan masalah mentaati ulil amri awak, ulil amri yang mana harus awak taati? Nah, kita buka dulu lah masalah ulil amri kala dulu lah. Surah An-Nisa, surah yang kampe ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil
syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi ada 3 kata-kata di sini. Pertama Allah, yang kedua adalah Rasul, yang ketiga ulil amri. Cuman kata-kata hatimu duanya Allah dan Rasul. Jadi ulil amri tidak. Nah, bila mentaati ulil amri awak, kalau ingin menjalankan program Allah, program Rasul, wajib kita taati. Karena masalahnya masalah takwa. Kamu bagi contoh. Tapi kalau indah do menjalankan program Allah, artinya Al-Quran, program Rasulullah, artinya Sunnah, lalu ndak sependapat wak ulil amri, ndak usah ribut-ribut, ndak usah bikin kekacauan. Sudah kembalikan saja kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Pemerintah ndak boleh, ulil amri ndak boleh memaksakan kehendaknya, dan awak pun ndak boleh melawan kepada ulil amri awak. Tapi kenapa terjadi perlawanan dari rakyat kepada ulil amri? Karena ulil amri memaksakan kehendaknya dan mempergunakan tangan besinya. Terjadilah kekacauan, chaos kecerahan kini. Jadi Islam sudah mengatur. Tapi kalau sudah tidak cocok lagi dengan ajaran Islam, apa yang diinginkan oleh ulil amri awak, itulah kembalikan kata Allah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang benar-benar kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau tepat setuju mengikuti Pak Ustaz, kalau ikuti je program yang tidak sesuai dengan agama kau Pak Ustaz, efeknya nampak lalu Bapak Ibu pikirkan. Efeknya yang perlu awak pikirkan. Efeknya kepada kami Ustaz, kalau kami patuhi pemimpin yang tak sejalan dengan agama Ustaz, mari ambo tunjukkan kepada awak surah Al-Ahzab, surah nan ke-33 ayat 66 sampai 68. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara sabila rabbana atihim di'faini minan azabi wal anhum la'nan kabira. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balik dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itu efeknya bisu. Makanya kata hati itu cuma 2, Allah dan Rasul. Ini wak tinggal Allah dan Rasul demi mentaati yang nomor 3. Ternyata wak dijauhkannya dari agama.
Terjadilah penyesalan. Di mana menyesal? Di dalam neraka. Ndak kini dah. Efek yang molekular yang menggambarkan kepada bapak ibu resikonya gitu. Kadang-kadang kuatkan juga, andalkan juga yang nomor 3 tadi. Inyo batu tu nomor 3 wa ulil amri, ndak salah doh. Cuman kalau inyo menjalankan program nomor 1, nomor 2, makanya minkum dari kamu yang mana? Ya ayyuhallazina amanu. Itu mah contohnya hukum kini Ustaz, nangka bisa mantakan kami kepada orang bertakwa kalau dijalankan di ulil amri Ustaz. Itu kaji awak kini kaji akan tetap masalah takwa. Jadi kok masalahnya berkaitan dengan ulil amri, tidak bisa awak menjalankan mesti ulil amri awak yang menjalankan. Cuman ulil amri awak nan awak pilih, nan awak cari apakah mampu menjalankan hukum Allah, itu saja masalah. Ingat apa ibu ampun tidak jurkam bagi namun tidak ada yang membela-bela, tidak ada. Kaji pun tak kasinan pula, kaji pun tetap masalah takwa. Pas Tatono galak nambo. Pas Tatono jauh-jauh kemari galak nambo aja kemari kok. Nama tu contohnya Ustaz. Ayat kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 178 179. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada falahu azabun alim walakum bil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dengan tebusan kepadanya dengan yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Alah nampak. Karena kisah itu tidak berjalan, kini dia ulil amri wa tidak menjalankan, akhirnya hidup centang perenang. Badan dan bakas sumai kurang jadi tidak nyaman hidup awak lidang. Kalau dijalankan hukum Allah, insya Allah awak aman. Awak tidak bisa menjalankan doa karena bunuh-bunuhan beko. Jadi yang mengambil posisi hukum itu adalah ulil amri, yang menjadi hakam itu adalah ulil amri. Dan kalau kini banyak terjadi hal-hal yang macam ini, orang tak sana akhirnya dandam orang, ya tak nyebalik tapi dandam. Tapi kalau dapat maaf darinya, alhamdulillah itu rahmat dari Allah. Cuman orang yang melakukan pembunuhan tadi, dia diwajibkan oleh Allah membayar diat atau membayar denda. Memang ukurannya tidak ditentukan, biarlah ulil amri yang menentukan. Mungkin nyawa orang hilang tuh karikan kisi 50.000 itu mungkin. Ini masuk reka tuh.
Nah, cuma kada gila 50 juta nyun ndak lo bapi tiang. Biarlah ambil yang menengahi. Nah, jadi nyaman nih di awal. Ini tidak ada kenyamanan nih. Banyak jiwa manusia yang terancam tapi tidak ada kenyamanan. Hanya bapak-bapak ibu-ibu, jadi ulil amri kau mesti berpegang kepada hukum Allah karena dia mewakili Allah di muka bumi ini, menjalankan syariat agama Allah karena hidup awak di bumi Allah. Nah, kira-kira pemimpin yang awak pilih-pilih selama kau iyo lain mementingkan agama atau mementingkan apa? Aja madok lo lama-lama kamu mau dak dok lagi kecil jadi mau dak dok kampanye apa gitu. Kamu mengarahkan awak apa ini lain juga media alhamdulillah. Lah jadi kamu dak dok kau kaji pun sejak dulu adalah Al-Qur'an. Kalimat terakhir tadi yang perlu dapatkan la'allakum tattaqun supaya kalian jadi orang bertakwa. Ya kalau ingin jadi orang bertakwa, pemimpin awak harus memberikan kenyamanan hidup bagi awak. Terjadi hal-hal pembunuhan macam itu harus dilakukan hukum qisas. Kecuali kalau orang yang jiwa keluarganya dikorbankan, dia yang memberi maaf, orang yang membunuh mesti membayar diat atau denda. Nah, inilah pembunuh-bunuhan lah kacau negara untuk. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba lanjutkan lagi dengan surat Al-Baqarah juga ayat 194. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu namanya qisas. Mana hati-hati Bapak aja kalau tidak pembunuhan qisasnya boleh aja Ustaz, boleh. Maningnya nan qisas tu hukum pembalasan yang setimpal. Misal bapak-bapak ibu-ibu awak diludahi orang. Nah, diludahi awak orang dah kecurangan dah. Makanya lah baju awak dia depannya mau kuat dah senang awak dah. Awak ludahi dia balik ndak ada boleh. Cuma laika bisa mau kuahnya sebanyak ludah orang tadi. Ajan-jan beko awak guman-guman di muncul. Nah, lah balunggo lah bantu tetalu ada muncul itu hanya sangguan model tadi itu. Ah itu awak yang zalim itu. Ndak kisos na mulai terus zalim awak itu. Orang seketik selayang saja ludah orang ada. Awak balunggo ludah tadi. Makanya Bapak Ibu pernah pada satu kali ya Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha maraton pagi lah, jalan-jalan pagi. Jadi bersama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau dia mengecek sedikit dia. Yo padih jantung dia. Aku caknya ndak assalamualaikum kata Nabi Muhammad assamu. Ya, assamu pokoknya assamu artinya mampus engkau wahai Muhammad. Jadi kadang ada Aisyah istri beliau suaminya dibituan dia orang Yahudi tadi. Oh, enggak ada orang membalehlah Aisyah tadi. Engkau yang mampus, engkau yang dilaknat, engkau yang terkutuk. Nah, apakah orang Yahudi yang dia bukan Nabi? Enggak, Aisyah yang dia bukan Nabi. Aisyah sabar, tenang wahai Humairah itu artinya pipi yang merah-merahan. Dia bukan bagi badak makanya merah. Kau indah deh, Ben. Apa kalau 6 bulan kan? Alah, jadi dia Humairah itu artinya pipi yang kemerah-merahan. Dia merah dia berang tadi. Jadi wahai Humairah kata Nabi Muhammad pipi yang kemerah-merahan. Yuk cari itu. Indah tak senang doh suami yang boleh. Iyo batu. Kalau ingin membalik mengkisos indah baado tapi nak boleh mudah tadi doh.
Jadi kalau kamu membalik juga kata Nabi, mampus engkau Muhammad, jawab saja, lu juga. Bahasa awaknya, mati yang, ayolah, kan sama tu. La ilaha illallah. Baru tak mengarati, apa ngaji kau? Itu kisah nama tu. Ada bukan percari dia orang cik tu berapa baliknya. Baturu-turu balik itu cik bujang. Baturu-turu balik. Jadi awak yang jadi zalim. Jadi bukan kisah nak boleh, lai boleh, tapi setimpa. Sana sasak umur lekang tu. Lalu tak dorong. Ya lebih tak dorong sadonya. Disakit tiba, tu pula kecil tiba, lah balik, ndak ada, sapi samu. Makanya kata Allah dalam ayat tadi, kalau dimaafkan itu yang lebih baik, pahala dia awak. Orang merugikan awak, tu maafkan orang, tu beruntung dia awak. Jadi balik boleh, halal. Ya, jangan lebih. Saya ngerti apa disipul kau. Banyak lebih kurang sama dah. Kalau tidak dilabis itu nak jaran. Nak dilabis kan? Apa disipul gua? Kalau nak dilabis kita nak jarannya zolim awak jadi. Kalau nak dilabis kita nak jarannya jangan. Nah itu zolim awak jadi. Nah, jadi nak ada dapat kaji kau pokoknya Allah sudah beri petunjuk. Tapi kalau awak hidup di bawah naungan Al-Quran kau, insya-Allah nyaman sewaknya. Jika setiap awak akan melakukan kejahatan, kezaliman, berfikir panjang awaknya. Boleh kaji awak sebelumnya tentang masalah malaikat depan belakang, malaikat rahmat dan malaikat siksa yang selalu mengawasi awak. Kok sedang emosi tu sedang emosi pun mana? Sedang spaning naik tu apa ni yang sementara bah awak abah kiro-kiro malaikat makon nang mencabui ango awak. Ayo dek balabih tadi itulah awak sedang babuat zalim, awak sedang babuat zalim kiro jangan awak semua tulanya tapasulah malaikat siksa nang menjapui awak. Padahal kecek baju sipul tadi tu nak jarannya dilabis dia. Itu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Alah Bapak. Jadi ambo itu, saya kaji ambonya. Jadi ulil amri itu adalah hakim, pengadilan-pengadilan itu perpanjangan tangan ulil amri. Jadi kalau baik awak jadi ulil amri atau awak jadi rakyat biasa bertindak sebagai saksi, hati-hati. Jangan karena kebencian timbangan sudah mulai berubah. Iko kesempatan dia memakan pajak, aku menghancurkan pajak. Lah, ada lagi. Timbangan rusak sekali. Tak ada memagi mainnya awak je. Jadi kalau awak berlaku adil, walaupun di pihak awak sendiri, nanti awak mana kalau awak berlaku adil, wa aqrabu littaqwa. Dia kaji model masalah takwa itu masalahnya nyo. Dia kau kaji masalah hukum, masalah keadilan. Dia
kalau awak ndak hati-hati, kalau awak ndak aku dalam persoalan-persoalan macam itu kok, ya merugikan diri dia sendiri. Ya adil tu kau lawannya kau zalim. Menzalimi orang awak. Baik awak sebagai pemegang hukum atau awak sebagai saksi yang akan merugikan orang yang sedang tertuduh. Nah, ini dek sakit hati, dek karena ndak apa segala macam lah timbanganlah balik-balik sebelah kepanjang. Apakah itu pengadilan negeri, apakah itu pengadilan agama, segala macam bagai. Apalagi kok adolon nan ba? Rasa-rasa. Ibu benar rasa-rasa bang. Ayat itu yang berbicara kajian kemarin. Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Awak tahu itu ndak punya awak, ndak milik awak, lalu awak perkarokan melalui pengadil, melalui hakam, melalui hakim, melalui penguasa. Awak resok-resoknya seketik. Tolongnya Pak ya, pokoknya Pak ambo kemana lah Pak, aku bagian apa, aku bagian ibu. Macam tadi, kalau jadi penguasa, jadi ulil amri, jadi pemegang hukum, kalau tidak berlaku adil, dialah ahli neraka. Jadi memang kesempatan di tangan awak, awak bisa minta memutihan orang tu saja. Mana awak tahu tidak milik awak, tidak punya awak, tapi kenapa awak menjadi mana? Dek permainan tadi. Ya, kalau Allah bermain dalam masalah hukum, urusannya adalah langsung nanti dengan Allah. Ada awak tahu? Tapi ambil hak orang, ambil milik orang. Ambo sering mencontoh model itu Bapak Ibu ayat kau sering mencontoh model itu. Ya, karena pengalaman barangkali, misal Pak Ibu ya, pemerintah ulil amri atau pemerintah buka pengumuman CPNS. Akan diterima pegawai sebanyak 50 orang. Lalu kemudian mendaftar 5.000. Dari 50 orang tadi masuk ambo lulus ambo kan utak bencer. Utak anak ibu baku. Ya lulus saja Bapak Swan keluar. Kini satu lo bersaing jambo. Ambo lulus. Lah sampai tes terakhir kalau pengumuman keluar, tapi lulus tes baru Pak. Tapi alun resmi sebagai nangka diterima oleh orang diproses dari. Sudah itu datanglah ibu menemui si hakam tadi yang membuat keputusan si nangka diterima ndak diterima Pak. Kon nomor anak mu Pak. Tolonglah cek Pak. Aku bagian apa? Lah lenyo terima nomor anak awak dari kayaknya. Pas ketika pengumuman keluar, tetap 50 orang yang lulus. Radisson AR nomornya tergencet, hilang begitu saja. Lain kok entene ndak lah. Ainda elu bage rasa kian awak tu. Mana mencelian-celian kalau terlanjur pensiun sudah ini. Jadi lah tutur balai. Woi jangan sok-sok pada tartu. Jangan sok-sok aja. Alah, jadi siapa yang memutuskan, siapa yang berhak menentukan? Itulah hakam, itulah hakim. Nawan adil pada yang lulus iko, yang diterima iko.
Jadi kaduduonyo atau makanya Nabi magi bunyi kalimatnya rasi wal murtasi finna, yang menyogok jo yang disogok sama-sama beradu dalam neraka. Kamu kedua. Nah beruntung kamu yang disolimi. Orang yang disolimi kalau dia berdoa kepada Allah, insya Allah tokcer. Nah, maaf Bapak Ibu, jadi makanya jadi ulil amri hati-hatilah. Kaja ulil amri tadi kok tak segampang itu dapat, makanya mentaatinya susah awak. Selama nyoba pegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasul, mari kita taati. Kalau lama lencang dari sinan, nah mari kita nasihati, tidak usah dilawan, dinasihati saja. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang jair, nah, itu kewajiban awak, itu jihad yang paling tinggi. Jadi jangan bikin kacau lah, tidak usah lah. Kita harus sampaikan saja kebenaran. Nah, baik Bapak Ibu juga tengoklah 1 2 1 2 sampai 1 1 sampai 1 1, siapa yang memulai? Mereka mulai. Padahal para ulama, para habaib dan semuanya umat Islam, mujahid-mujahid hanya menyampaikan kebenaran saja. Malah mereka ditembaki walaupun dengan peluru karet, tapi kan banyak yang apa? Banyak yang dilarikan rumah sakit, gas air mata segala macam. Kata Rinda, agak loyo bentuknya. Kata makalah pitih tadi. Nah, saya lah. Bapak Ibu bagi contoh ya, bagi contoh saja ya. Pelajaran ya Pak, kata Allah Pak. Aku pelajaran Pak. Nah, coba buka surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 65 66. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tad'u minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kira yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lah, yaitu zaman Nabi Musa dahulu. Hari besar di zaman Nabi Musa, hari ibadah khususnya hari Sabtu. Kalau awak umat Islam hari apa? Hari Jumat. Hari kini hendak namuhnya ke tempat ibadah hari Sabtu tu lironya pai mamancing. Tak nyodangan lah itu Nabi Musa untuk mengajak ke rumah ibadah. Dewak sekolah batuti masaji hari Jumat tak boleh berjumat, itu tumpahmu kan? Ya. Nah, kerja bah disumpahi. Jadilah mereka kera yang hina. Jadi yang jadi kera itu manusia yang jadi kera atau kera yang jadi manusia? Manusia yang jadi kera. Bukan manusia yang jadi kera, bukan kera yang jadi manusia semacam teori Darwin. Bukan. Yang diteliti Darwin itu barangkali kera yang berasal dari manusia. Nah, kalau kini tidak ada orang yang jadi karo, menjadi kera tidak ada, cuman basifat semacam karo. Itu ibu sifat karo. Atau coba tunjuk ngecek lah. La ilaha illallah. Tidak aku bertanya. Memang tidak ada orang yang jadi karo gini liran dan jadi baru tidak ada liran. Cuman sifatnya le apa bentuk kikiro. Barisi sado muncung berisi tangan berisi suwak kida barisi. Itulah celik kalau bahasa awak itu nyoto. Nyoto lah ya ler tu awak salah terjemahan itu ada dua tagak mengulek bahkan tuang ke mangribu ulek juga kemari ta berjalan mengulek juga tangan berisi muncung berisi juga.
Kadang sedang beri situ ngecek juga. Oh ya Allah, wala kau ngaji lupa. Allahu Akbar. Apa yang mau nareng kaji bakal? Ya tahulah sobok sadonya tu bang, dia awak ndak patuh kepada ajaran agama. Pemimpin awak ndak perlu tegas dalam masalah iko. Akhirnya penyesalan nanti. Kini ada mendadak terasu doh, biasa sajunya. Kalau awak kuatkan hati awak untuk mengikut teman. Ndak kecil pemimpin mana mah, kecil lamri mana mereka kecilnya mana lah. Akhirnya cair sadolah. Nah, baik Bapak Ibu mau coba baca hadis na bareng. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi walam ra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattu fayantakima min sahibihi illa ayyutahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantakima lillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Yang artinya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya serta tidak pernah memukul istrinya dan pelayannya. Ngulu ibu acak kena lebih ya. Dewan. Ada acak kena tangan dewan. Lain tak dah. Alhamdulillah elok wan nembut mah. Ulang lagi. Bapak-bapak ada main tangan tak? Jujur salah. Nah. Ulang lagi ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya serta tidak pernah memukul istrinya dan pelayannya kecuali ini lagi kecuali bila beliau berjihad pada jalan Allah dan beliau sama sekali tidak pernah membalas kepada orang yang menyinggung atau mengganggunya kecuali bila sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala itu dilanggar maka beliau menghukum karena Allah Ta'ala. Paham maksudnya? Jadi kalau pribadi beliau yang disinggung-singgung dia papakan beliau selalu memberi maaf tapi kalau agama yang disinggung-singgung baru tagak telinga beliau. Di awak kalau pribadi awak sampai awak kacak pinggang untuk ingin membalik tapi agama awak yang disinggung-singgung orang cuek masa bodoh saja. Nah, jadi kalau pribadi awak yang disinggung-singgung orang baru tagak murid mari awak. Enggak bisa doh, ada yang betul-betul silantai yang mana? Itu apa disebut tadi? Bila bis ketik. Nak jarannya. Tapi kalau agama awak yang diacak-acak orang, agama awak yang digaduh orang, ada masa bodoh saja. Alhamdulillah, biasalah. Cuma pribadi awak baru tagak telinga. Rasulullah enggak kalau pribadi diludahi, dihina, dicaci maki, diusir, enggak ada masalah. Beliau enggak membalik, enggak melawan, enggak ada. Karena beliau bukan membela kehormatan diri, tapi kehormatan agama. Abilu liawak ka membela kehormatan agama awak, nalah diacak-acak orang ini kuat. Bilole awak kan membela agama awak. Masalah bacadar, heboh juga diacak juga, masalah cingkrang, heboh juga, masalah banyaklah. Ada apa sih banyak sana lain. Dah sakit ajaran agama ada acak-acak orang antuk soal ini. Salah orang yang kuat akidahnya dianggap radikal, kalau berjuang untuk agama dianggap teroris, antuk sih. Tak tagak seketik Allah aja telinga dah. Tapi kalau pribadi awak nak disinggung-singgung orang, baru tagak pangkat telinga. Rasulullah tidak begitu. Kalau pribadi beliau yang disinggung, beliau memaafkan, beliau diam saja. Tapi kalau agama yang dah cacat, baru beliau tagak telinga. Mari kita bagi contoh. Baca hadis tapi arti salah di.
Ambo baca hadis Bapak Ibu arti dia panjang mah. Napa ada? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya orang-orang Quraisy ingin mempertimbangkan keadaan seorang perempuan yang harus dipotong anggota badannya karena ia mencuri. Paham maksudnya? Nah, ulang ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya orang-orang Quraisy ingin mempertimbangkan keadaan seorang perempuan yang harus dipotong anggota badannya karena ia mencuri. Kemudian mereka berkata, siapa yang harus menyampaikan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka berkata, tiada lagi yang pantas untuk menyampaikan masalah ini kepada beliau selain Usama. Ya, selain Usama bin Zaid yang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang disayangi oleh Nabi. Inilah yang menyampaikan ke Nabi. Maka Usama menyampaikan masalah ini kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu akan melindungi orang yang terkena salah satu dari hukum Allah Ta'ala? Beliau lantas berdiri dan berpidato, di mana beliau bersabda, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu sekalian, yaitu bila ada salah seorang yang terpandang di antara mereka itu mencuri, maka mereka membiarkan. Ya, artinya kalau dewa koruptor ya. Nah, kan orang-orang terpandang pejabat mah. Nah, mereka membiarkan. Tetapi bila yang mencuri itu orang yang lemah, maka mereka melaksanakan hukuman. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad itu yang mencuri, niscaya aku ayahnya yang akan memotong tangannya. Rawahu Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Begitu tegasnya beliau membela hukum Allah. Ya, kalau lah terhormat orang seketik, kalau lah pejabat, kalau orang gadang, kalau orang takamukos seketik melakukan sesuatu perbuatan macam tadi, mengambil uang negara lah, mengambil ikut segala macam, lalu dimaafkan saja, dibiarkan saja. Tiba beko orang-orang kampung, orang gae-gae, dia kena ada kali makan, ngambilnya pakaian orang, beko jual untuk beli nasi, ditangkuk, dimasukkan dalam penjara. Betul tak? Nah,